Halo adik-adik, nah kembali lagi bersama kakak. Nah kali ini kakak akan melanjutkan dari video sebelumnya mengenai jembatan Wheatstone kondisi pertama. Oke, nah kali ini kakak akan melanjutkan tentang kondisi kedua. Oke, nah kakak review lagi yang di video sebelumnya. Untuk yang kondisi pertama, apabila perkalian silang antara R1 dengan R3, ya perkalian silang R1 R3 hasilnya itu sama dengan perkaliannya antara R2 R4, maka kita bisa abaikan dari R5 nya, ya hambatan yang di tengah itu diabaikan. Nah untuk yang kondisi kedua ini, apabila perkalian silangnya tidak sama, nah di sini ada R1 R2 R3 dan R4. Nah untuk perkalian silang antara R1 dikali R3 itu tidak sama dengan R2 dikali R4, itu hasilnya nggak sama, maka R5 harus diperhitungkan adik-adik, ya jangan lupa. Nah karena harus cek ya perkalian silangnya sama atau tidak. Nah bagaimana kak caranya kalau misalkan tidak sama hasil kalinya? Nah di sini kakak akan membahas mengenai segitiga bintang. Segitiga bintang itu sendiri merupakan penyelesaian untuk jembatan Wheatstone pada kondisi kedua ini adik-adik. Jika perkalian silangnya tidak sama, maka kita bisa menggunakan metode segitiga bintang. Oke, nah untuk metode ini kakak perlu bantuan 3 buah hambatan atau 3 buah R. Di sini kakak tulis RA, RB, dan RC. Kakak butuh 3 bantuan R ini yang letaknya ada di sini, di segitiga R1, R5, dan R2. Kak, kalau misalkan RA, RB, RC aku taruh di sini kak, di segitiga R4, R3, sama R5 di antara ini, boleh kak? Boleh. Oke, jadi RA, RB, RC ini boleh adik-adik letakkan di segitiga yang sebelah kiri, boleh diletakkan di sebelah kanan. Nah, maka dari itu ini dinamakan metode segitiga bintang. Nah, kalau sudah kita tulis RA, RB, RC, kita cari nilainya dari RA, RB, sama RC itu berapa. Oke, nah untuk mencari nilai RA, kita gunakan perumusannya yaitu RA sama dengan, nah adik-adik lihat, RA itu diapit oleh hambatan yang mana? RA ini diapit oleh R1 dan R2. Ya, letaknya RA itu di antara R1 sama R2. Maka di sini untuk mencari RA sama dengan R1 ya dikali dengan R2 karena letaknya di antara R1 dan R2, kemudian dibagi dengan segitiga yang kita pakai. Nah, tadi kita pakai segitiga yang mana? R1, R5, sama R2, ya kan? Berarti kita bagi dengan jumlah dari hambatan segitiga tersebut. Jadi ada R1 ditambah dengan R2 ditambah juga dengan R5. Begitu adik-adik. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari RB. Nah, kita cari RB-nya. Sini kakak tulis RB. Adik-adik lihat lagi, RB itu letaknya di antara R berapa saja. Karena RB itu letaknya di antara R1 dengan R5, maka perumusannya mirip dengan ini, ya caranya sama. Berarti di sini R1 dikali dengan R5 dikali dengan R5 seperti ini, kemudian dibagi dengan segitiga yang kita pakai. Segitiga yang kita pakai tetap sama dengan RA yang ruas kiri ini, ya kan? Antara R1, R5 sama R2 yang kita pakai. Sehingga di sini dibagi dengan penjumlahan antara R1 ditambah dengan R2, kemudian juga ada R5 yang di tengah. Nah, seperti ini. Sampai sini paham ya? Oke, tinggal satu. R yang mana? RC, ya. Kita cari RC-nya. Oke, kakak tulis di sini. Untuk mencari RC, ya, RC di sini diapit oleh R2 dengan R5, sehingga penulisan perumusannya adalah R2 dikali dengan R5 seperti ini
dibagi dengan segitiga yang kita pakai, sama seperti RA, RB. Nah, RC juga sama, berarti R1 ditambah R2 ya. Kemudian yang terakhir ditambah dengan R5, seperti itu. Sampai sini adik-adik paham? Oke. Nah, Kak, bagaimana kalau misalkan segitiganya ini RABC-nya kita taruh di yang segitiga kanan, Kak? Berarti yang bawah ini berbeda, yang atas juga berbeda, tergantung dari letaknya di mana kalian taruh segitiganya. Oke ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu RA, RB, dan RC nilainya berapa saja, kita hilangkan segitiga yang kita pakai tadi. Kita kan memakai R1, R2, dan R5 segitiga yang kita gunakan. Nah, ini langsung kita hapus ya. R1, R5 sama R2 kita hapus sehingga menjadi rangkaian seperti ini. Oke ya. Ini R4, tetap ya, yang kuning ini R4, terus ini R3. Ya, jadi RA-nya di sini, kemudian RB-nya nyambung ke R4 dan RC-nya nyambung ke R3 seperti ini. Nah, kalau sudah didapatkan rangkaian semacam ini, adik-adik tentu saja mudah untuk mencari hambatan pengganti dari rangkaian tersebut. Oke? Nah, kita selesaikan. Untuk rangkaian seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menserikan, ya. Jadi ini harus dihitung secara seri antara RB dengan R4. Jadi kakak di sini lingkari ya, ini seri yang atas. Jadi kakak tulis di sini RB,4 ya, RB4. Kemudian yang bawah, untuk rangkaian bawah juga secara seri antara C sama 3. Jadi di sini kakak tulis RC3. Sampai di sini paham ya? Nah, untuk penghitungan secara seri, adik-adik pasti sudah paham. Kalau seri, jadi kita tinggal menjumlahkan saja antara RB ditambah dengan R4. Begitu juga dengan RC3. Berarti kita tinggal jumlah antara RC itu berapa, ditambah dengan R3 itu sendiri berapa. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian rangkaian selanjutnya itu adalah seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Oke ya, di sini ada RA tetap karena dia masih belum disederhanakan, sedangkan yang atas ini adalah rangkaian seri antara 4 dan B ya. Jadi di sini adalah RB4. Kemudian rangkaian yang di bawah ini adalah hasil seri antara R3 dengan RC. Jadi di sini adalah RC3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita paralelkan antara RC3 dengan RB4. Paham? Jadi kita menggunakan rumus paralel seper RP. Oke ya. Nah, kemudian penyederhanaan dari rangkaian seperti ini kita peroleh. Nah, tinggal seperti ini. Ada dua. Di sini RA, karena RA belum diapa-apain ya dari tadi. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini adalah RP atau R paralel. R paralel ini hasil dari RB4 dan RC3. Penghitungan secara paralel adik-adik. Oke, paham sampai sini? Nah, kemudian langkah terakhir. Nah, yang terakhir ini kita mencari hambatan totalnya. Tentu saja RA ditambah RP. Kenapa? Karena RA dan RP disusun secara seri. Oke ya, langkah terakhir jadi di sini R total. Nah, R totalnya itu tinggal nambah antara RA ditambah RP. Oke, sampai sini paham ya? Untuk RP sendiri kakak tuliskan di sini rumusnya. 1/RP sama dengan 1 karena yang di paralel itu RB4, berarti di sini RB,4 ditambah 1/RC3. Oke. Ya, setelah itu kalian total untuk mencari R totalnya. RA ditambah RP. Sampai di sini ada dipaham ya? Nah, kalau ulangi lagi di sini, untuk kondisi kedua ini, apabila kondisi 1 tidak terpenuhi,
Ya, kondisi pertama, apabila perkalian silangnya itu sama hasilnya, maka R5 yang di tengah itu yang sebagai jembatan bisa diabaikan. Namun, apabila perkalian silang antara R1, R3 dengan R2, R4 itu hasilnya tidak sama, maka R5 harus diperhitungkan. Oke ya. Nah, caranya bagaimana, Kak? Kita butuh bantuan 3 buah hambatan, RA, RB, sama RC. Letak RA, RB, RC terserah adik-adik. Boleh pakai segitiga daerah ya, daerah yang di sebelah kiri, boleh pakai daerah segitiga yang sebelah kanan di sini. Ya, di sini kakak gunakan daerah segitiga yang sebelah kiri, RA, RB, sama RC-nya. Nah, untuk menentukan besarnya RA itu berapa, RB itu berapa, dan RC itu berapa, kita gunakan. Nah, untuk RA ini letaknya di antara R1 dan R2, maka di sini RA sama dengan R1 dikali dengan R2 dibagi dengan segitiga yang kita pakai. Jumlah dari hambatan segitiga yang kita pakai. Karena kita pakai segitiga yang daerah kiri, ada R1, R2, R5, maka kita tinggal total antara R1, R2, sama R5. Begitu ya. Begitu juga dengan RB. RB itu letaknya di antara R1 dengan R5, maka perumusannya R1 dikali R5, tentu saja dibagi dengan R jumlahnya yang sama dengan yang RA tadi. Oke, RC juga begitu, karena RC letaknya di antara R2 dengan R5, maka dia RC sama dengan R2 dikali R5 dibagi dengan total hambatan segitiga yang dipakai. Ya, ini sama antara RA, RB, sama RC sama yang sebagai penyebutnya. Oke, sampai di sini. Nah, kalau sudah selesai kita dapatkan RA, RB, sama RC, maka kita sederhanakan rangkaian yang tadi. Karena kita gunakan R1, R2, R3, maka dia dihapus. Ya, kita hapus sehingga kita dapatkan RA, RB, RC, dan R3, R4 seperti itu. Nah, setelah ini kita bisa menyederhanakan pakai rangkaian secara seri dan paralel. Oke, nah cukup sekian video kakak mengenai segitiga bintang atau jembatan Wheatstone kondisi kedua. Apabila adik-adik masih belum paham mengenai video ini, adik-adik bisa ulangi terus video kakak bab ini atau subbab ini. Oke, sampai jumpa di lain video.